Mahfira Dwi Febriani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Apakah kamu pernah membaca atau bahkan membuat teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu hal, misalnya proses terjadinya fenomena suatu bencana alam di Indonesia? Itulah yang dinamakan teks eksplanasi. Definisi teks eksplanasi secara umum. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Kejadian yang ada di sekitar kita yang memiliki hubungan sebab akibat dan proses biasanya ditulis dengan teks eksplanasi. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di teks eksplanasi tidak hanya diamati serta dirasakan, tetapi juga sekaligus dijadikan pembelajaran sehingga pembaca mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Teks eksplanasi ini memiliki ciri diantaranya struktur teks yang terdiri dari pernyataan umum dan memiliki sebab akibat serta interpretasi. Pengertian teks eksplanasi dari beberapa sumber pengertiannya. Teks eksplanasi secara harfiah telah dijelaskan di atas. Akan tetapi ada beberapa ahli atau sumber yang memiliki pendapat tentang pengertian teks eksplanasi. Berikut ini pengertian teks eksplanasi menurut Kosasih. Menurut Kosasih, teks eksplanasi bisa dikaitkan dengan genre teks. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena atau berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Definisi teks eksplanasi menurut bahasa. Sementara itu, menurut kebahasaan, teks eksplanasi terdiri dari kata eksplanasi yang berasal dari gabungan dua kata, yakni teks dan eksplanasi. Teks artinya tulisan yang panjang dan eksplanasi berasal dari bahasa Inggris explain yang artinya menjelaskan. Makna teks eksplanasi secara keseluruhan yakni sebuah teks yang fungsinya memperjelas suatu hal yang terjadi dan bisa berupa apa saja. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses atau alasan sesuatu dapat terjadi. Kejadian yang terjadi bisa berupa peristiwa alam, insiden sosial maupun budaya. Tujuan teks eksplanasi. Dibuatnya teks eksplanasi pasti memiliki tujuan. Tujuan teks eksplanasi secara garis besar adalah teks tersebut mampu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selain menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, teks eksplanasi juga menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Pembahasannya biasanya meliputi alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan apa akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Itulah mengapa teks eksplanasi kemudian disebut sebagai kumpulan berbagai informasi yang berisi fakta. Ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Untuk membedakannya, apakah suatu teks merupakan teks eksplanasi atau bukan, maka harus mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi. Di bawah ini merupakan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, terdiri dari beberapa paragraf. Teks eksplanasi tidak hanya terdapat dari satu atau dua kalimat saja, tetapi terdiri dari beberapa paragraf untuk menjelaskan sebuah fakta yang ingin disampaikan. 2. Setiap paragraf mengasung sebuah topik. Setiap paragraf memiliki sebuah topik atau pokok pikiran yang mengandung fakta-fakta antara paragraf. Yang ketiga, kalimat yang mengisi setiap paragraf berupa fakta, bukan hanya sebuah tulisan yang berisi opini saja. Paragraf yang ditulis itu berisi sebuah fakta-fakta yang bersumber dari sebuah data atau penelitian. Keempat, informasi yang dimuat faktual. Informasi di teks eksplanasi merupakan informasi faktual atau berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kelima, bersifat keilmuan. Hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan, atau hal yang berada di dalam teks eksplanasi merupakan
suatu informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, informatif. Teks eksplanasi sifatnya informatif. Teks di dalam teks eksplanasi biasanya tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercaya pada informasi yang dibahas, tetapi tetap disajikan secara informatif. Yang ketujuh, fokus pada hal umum. Teks eksplanasi biasanya berfokus pada hal umum atau generik dan bukan partisipan manusia. Contohnya yakni bencana alam tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedelapan, dirangkai secara terstruktur. Fakta yang dirangkai di dalam teks eksplanasi dirangkai dengan pola kronologis atau berdasarkan urutan waktu atau secara kausalitas atau sebab akibat. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi tentu saja dalam menyusun teks eksplanasi. Tak hanya ciri-ciri saja yang dapat diperhatikan. Penggunaan kaidah kebahasaan teks eksplanasi juga harus diperhatikan. 1. Konjungsi kausalitas. Dalam teks eksplanasi, kebahasaan yang diusung harus sesuai dengan kaidah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas pada teks eksplanasi diantaranya ada sebab, karena, dan sehingga. 2. Konjungsi kronologis. Dalam teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi kronologis, yakni hubungan waktu terjadinya suatu peristiwa, seperti kemudian, lalu, atau setelah itu. Yang ketiga, kata benda jenis fenomena. Dalam menyusun teks eksplanasi, penulis juga harus menggunakan kaidah kebahasaan, yakni menggunakan kata benda jenis fenomena. Yang keempat, penggunaan kata teknis. Selain kata benda jenis fenomena, teks eksplanasi juga harus menggunakan kata teknis. Contoh kata teknis antara lain ekosistem, fotosintesis, ekologi, dan masih banyak lagi. Struktur teks eksplanasi. Suatu teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur teks yang memang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Dan berikut struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Dalam teks eksplanasi harus memuat pernyataan umum. Pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Biasanya bisa mengangkat poin mengenai proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Struktur teks eksplanasi yang baik juga memuat urutan sebab akibat. Secara umum, saat membahas fenomena harus disusun berdasarkan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Penulis bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Paragraf yang terkait dengan sebab akibat pada teks eksplanasi kemudian disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi dalam sebuah teks eksplanasi. Dibutuhkan interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi merupakan penarikan kesimpulan. Kemudian penulis bisa memberi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang telah disusun tersebut. Jika tiga aspek struktur teks eksplanasi di atas lengkap di dalam sebuah teks, maka teks tersebut sudah bisa disebut teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi ilmiah masih dalam cakupan teks eksplanasi. Sebuah teks eksplanasi dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah biasanya menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Di dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat berbagai macam topik yang dibahas, termasuk hal-hal ilmiah yang dijelaskan di dalam teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Misalnya suatu teks yang menjelaskan tentang gejala alam terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan masih banyak lagi. Kemudian teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu peristiwa yang disusun berdasarkan sebab akibat. Oleh karena itu, teks eksplanasi, terutama teks eksplanasi ilmiah,
bukan hanya fiksi atau karangan belaka, tetapi memiliki informasi yang berdasarkan fakta atau peristiwa yang nyata. Di dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat istilah atau bahasa ilmiah yang digunakan. Isi teks eksplanasi ilmiah sifatnya informatif, tetapi tidak banyak berusaha mempengaruhi pembaca agar percaya pada tulisan yang dibahas. Cara menyusun teks eksplanasi sama dengan menulis teks lainnya. Menulis teks eksplanasi bukan hal yang sulit. Penulis harus lebih dulu memahami dan membaca dengan teliti tentang hasil penelitian dan fakta-fakta pendukung lain terkait proses bagaimana sebuah fenomena terjadi. Oleh sebab itu, ada hal yang dilakukan oleh penulis sebelum menyusun teks eksplanasi. Berikut ini langkah-langkah menyusun teks eksplanasi agar menjadi teks yang baik dan informatif. Yang pertama, menentukan kejadian atau fenomena yang ditulis sebelum menulis teks eksplanasi. Penulis harus sudah menemukan kejadian atau fenomena apa yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Dengan merencanakan objek atau topik yang akan ditulis di dalam teks eksplanasi, maka penulis dapat mengira-ngira informasi apa saja yang dibutuhkan dan sumber apa yang bisa digunakan sebagai rujukan. Yang kedua, mencari informasi tentang peristiwa setelah menentukan kejadian atau fenomena. Sebelum menulis teks eksplanasi, penulis harus mencari informasi dengan detail mengenai peristiwa tersebut. Langkah ini menjadi langkah yang paling penting dan krusial, karena jika penulis salah mengambil informasi atau sumber yang dijadikan rujukan tidak valid, akibatnya kualitas tulisannya menjadi tidak baik. Pembaca juga akan menilai tulisan teks eksplanasi tersebut tidak informatif dan bisa dicap sebagai sebuah tulisan hoax. Oleh sebab itu, sebelum menulis teks eksplanasi, penulis diharapkan sangat berhati-hati dalam mencari informasi. Yang ketiga, membuat kerangka setelah kejadian atau fenomena ditentukan dan sudah memiliki sumber atau referensi yang valid. Hal pertama yang dilakukan saat menulis teks eksplanasi adalah mulai menulis dengan membuat kerangka. Saat membuat kerangka teks eksplanasi, tulisan yang ditulis harus terstruktur dan terpadu, sehingga ketika ada ide-ide terlalu melebar, maka dengan baik dapat mengendalikan kerangka karangannya sudah tersusun. Artinya, kerangka dibuat sebagai acuan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelasan umum, proses, dan penutup. Yang keempat, mengembangkan teks setelah kerangka teks eksplanasi selesai disusun. Kini penulis mampu mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks utuh. Hal yang perlu dilakukan dalam proses mengembangkan teks dengan menambah atau memperjelas informasi umum yang telah disusun. Misalnya, penulis bisa mulai mengembangkan teks eksplanasi dengan menambahkan peristiwa-peristiwa yang mirip dan sebagainya. Yang kelima, merevisi atau mengedit tulisan setelah teks eksplanasi terbangun dan sudah menjadi suatu kesatuan yang utuh. Maka diperlukan untuk merevisi atau mengedit teks eksplanasi. Saat merevisi, penulis bisa memperhatikan tata bahasa, penggunaan diksi, atau memeriksa jika ada kesalahan penulisan di teks eksplanasi.
Saat merevisi atau mengedit, hal yang perlu diingat oleh penulis adalah untuk tidak mengubah terlalu jauh teks eksplanasi yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini agar penulis tidak mengubah ide pokok atau gagasan awal sehingga mengubah seluruh struktur teks eksplanasi mulai dari judul, objek, ide, dan lain sebagainya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.